Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billah. Yuk kita pulang dari kantor. Gila, selalu macet ya. Karena lampu merah sih. Apa nih, bapak mau belok? Pelan-pelan pak, saya mau ikutin soalnya. Yo, kosong masuk. Udah hijau tuh cuy. Better gue ngisi bensin di mana ya? Subhanallah, macetnya tuh cuy. Ini masih 3 strip, masih bisa lah sampai Depok. NMAX juga irit kok, tergantung kita ngegasnya aja ya. Kalau dibetot-betot ya boros. Ini ada pom nih cuy. Cuman gue lebih milih Depok aja deh, biar nyampe rumah juga masih penuh gitu kan. Coba kita ambil kiri ya. Wah, itu plat baru cuy. Warnanya putih hitam. Keren-keren. Tapi kok kayak Thailand ya? Kayak plat-plat Thailand gitu gue lihat. Kanan lagi deh. Hati-hati, ini Mercy. Masuk. Ini jangan ditiru ya cuy. Gue ngelewatin pembatas ini nih, batas jalan nih. Macet banget. Nah ini udah nyampe TB Simatupang. Coba kita lihat. Padat bray. Oh ini hari Jumat kali ya? Iya bener. Besok weekend, orang pada pulang nih, yang ngekos ya kan. Nah ini udah lancar nih, arah lampu merah Cilandak. Kita ambil kiri ya cuy. Soalnya rumah gua kan di Depok. Enak banget, lega. Emang NMAX ini nggak cocok sih kalau kata gue buat macet-macetan. Kurang agresif gitu loh. Kita kasih. Oke, jangan dibetot. Pelan-pelan aja narik gasnya.
Kenapa gue pelan-pelan aja narik gasnya? Karena ini gue motor baru cuy. Karena ini motor masih Rayon cuy. Gue baru pakai ini motor itu 2 mingguan. Iya, baru gue beli ini 2 minggu. Baru gue beli dan gue pakai gitu ya. Jadi nggak mau lah itu gue yang namanya drak-drakan gitu, betot-betot gas. Soalnya kata orang juga banyak yang bilang motor sekarang tuh udah nggak usah Rayon karena dari pabriknya juga udah bagus gitu kan. Cuma menurut gua harus tetap juga sih, namanya masih komponen-komponen baru kan mesinnya. Karena gue pengalaman kemarin waktu beli Vario 125. Gue beli Vario 125, langsung gue pakai betot-betot gas tuh. Waduh, belum ada setahun udah nggak enak cuy mesinnya. Oh iya, kan gue baru pakai ini motor 2 minggu kan. Sebelumnya gue nggak pernah pakai Matic yang kayak gini nih, Matic gede ya. Paling gue pernah pakai motor yang sedikit bongsor gitu kan, CB 150R Street Fighter. Nah, gue pakai motor itu tuh 2016. Ada 5 tahunan gue pakai motor itu. Dan menurut gue itu enak banget sih pakai CB. Ya kalau misalkan yang lebih enaknya lagi masih banyak kan. Cuman kalau untuk standar sport naked, CB menurut gue enak. Dan ini kali pertama gue nih nyobain beli NMAX. Enak sih, 2 minggu gue pakai ini enak. Apalagi pas posisi duduk kayak gini kan. Kalau udah duduk di atas ini tuh, wah, nyaman, enak parah cuy. Cuman gue ngerasa tarikan bawahnya itu kayak boyo ya. Berat banget tarikan bawahnya tuh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena sebelumnya gue udah pakai Yamaha Aerox juga kan. Jadi Aerox itu kalau digas itu galak, narik lah gitu. Bertenaga banget Aerox tuh. Terus gue pindah ke NMAX ini, tarikan bawahnya boyo. Ya nggak boyo-boyo banget sih, masih tetap ada tenaganya. Dan enaknya itu kalau ditarikan atas. Pokoknya diajak ngebut nih motor enak. NMAX kalau untuk jalan lurus gini enak, karena dia shocknya apa ya, dibilang keras juga menurut gue enggak. Gue ngeliat review-review itu katanya bilang keras-keras. Ya standar sih menurut gue. Cuman emang kalau speed trap, aduh kerasa. Ini depan speed trap lagi nih, kerasa. Cuman enggak keras-keras banget. Kecuali kalau emang lewatin jalan rusak. Nah, berasa deh tuh. Nanti di depan ada jalan rusak nih. Kita cobain. Nih belok kanan. Kita ke arah Tugu Tanah Baru, Tugu Gong. Nah, itu kan lagi ada pembangunan tol. Jalannya lumayan rusak sih. Ya wajar, pembangunan tol. Nanti nih depan dikit. Bapak depan kurang berani dia. Ada apa sih di depan, Pak?
Ini nih, jalan rusak. Waduh, waduh. Lumayan ya guys ya. Nah, ini ada patah nih. Iya. Wajar sih menurut gue, karena emang untuk nikung-nikung, untuk cornering gitu ya, nggak hampir bahan banget sih. Kalau cornering tuh enak, buat ngebut tuh enak. Ya pasti suspensinya kayak gini kalau untuk motor-motor ngebut. Nah ini Tugu Tanah Baru yang ada gongnya. Kita salip, maaf ya pak ya. Selalu si bapak bawa motornya tuh kayak ragu-ragu. Ngeri gua. Ngeri yang di belakangnya. Terding ngerem mendadak ya kan. Nabrak lagi. Yuk kita salip, digas dikit. Nah ini juga rusak nih cuy, jalannya cuy. Ini halus lagi, nanti ketemu depan rusak lagi. Nah ini ketemu jalan rusak nih cuy. Kita coba. Aduh, ya berasa sih. Iya berasa juga. Kayak dikit-dikit tuh ngocok perut. Mungkin kalau boncengan berdua ada beban di sok belakang enak kali ya. Atau pas lagi touring gitu kan, pakai box terus boncengan. Nah mungkin lebih main tuh sok belakangnya. Ois, jangan ada lawan. Yuk, kita masuk lagi. Nah kalau untuk ngebut jalanan bumpy kayak gini, lompat-lompat sih dikit. Kelihatan nggak di speedometer depan? Semoga kelihatan ya. Iya. Iya. Ini jalan lurus nih cuy. Lurus tapi bumpy. Kita coba ngebut. Wow. 60, 66, 67, 68. Kita di 60-an aja ya. Nah ini cuy, turun cuy. Iya. Waduh. Jangan deh. Jangan bawa NMAX untuk ngebut di jalanan bumpy. Perlu biar dia nyebrang dulu, ibu. Oke. Ambil kiri aja deh. Soalnya gue mau belok kanan biar langsung dapat jalur kiri. Nah, sudah. Nah, terus aduh, kenapa?
Nah, untuk konsumsi bahan bakar, nggak boros-boros amat, standar menurut gua. Dia itu per liternya setiap hari gua pakai ya, itu bisa di 36 km per liter. Ya menurut gue lumayan lah, karena kemarin gue pakai Aerox itu 27 kilo doang per liter kalau nggak salah. Cuman ya terbayar sih sama tenaganya dia. Kalau NMAX ini konsumsi bahan bakarnya sedikit boros dari yang merek sebelah. Cuman kenapa gue tetap milih motor ini untuk gue beli, karena kalau udah duduk di atas sini, waduh, enak banget, kaki bisa selonjoran ya kan. Pokoknya enak lah, cupnya empuk, kaki bisa santai, selonjoran. Terus untuk belok-belok, kecuali macet ya, kalau belok-belok lancar kayak gini, itu enak. Cuman gue pernah pakai yang merek sebelah tuh, itu enaknya kalau di perkotaan. Memang untuk macet-macetan, wah itu dia enak. Dan karena gue juga kan suka perjalanan jauh gitu kan, kayak gue suka ke Jogja atau ke Klaten, dan menurut gue motor ini paling pas sih buat gue. Gak pegel, enak. Tuh, untuk nyalip-nyalip, ngeliuk-ngeliuk ini enak. Nah, ini jalanan bumpy nih, arah gue pulang. Di sini gue nggak pernah ngebut ya, standar lah 30-40, segitu aja menurut gue udah kenceng banget di sini. Karena di sini tuh banyak jebakan Batman-nya. Selain jalanan yang kayak gini nggak bagus-bagus banget, dan banyak warga sekitar juga yang suka keluar gang atau entah putar balik kayak gitu. Mereka tuh suka keluar dadakan, makanya pelan-pelan aja. Ketemu macet lagi, penyempitan jalan. Nah, ada lagi nih yang kurangnya di NMAX saat macet, lo turun kaki. Posisi joknya dia itu kan agak lebar kan, tujuannya emang buat nyaman kalau lu perjalanan jauh. Cuman kalau keadaan macet kayak gini, jadi ngerasanya itu harus ngangkang banget gitu. Kehalingan jok yang ini, yang ujung depannya gitu, karena dia lebar. Sampai juga kan pom bensin. Ini pom bensin dekat rumah gue nih, ini yang paling deket. Dari 3 bar cuman turun 1 bar, sekarang sisa 2 bar. Gue udah isi bensin, kemudian kita lanjut lagi. Oke, untuk lampu NMAX menurut gue cukup terang. Iya, cukup terang.
Kok kayak gak yakin gitu sih? Terang kok, terang daripada Aerox atau merek sebelah. Ini sedikit lebih terang. Terus dia ngelebar. Dia output cahayanya tuh ngelebar. Jadi jarak pendek itu luas lah jangkauan, lu bisa ngelihat jalanan di malam hari itu. Nah, untuk lampu jarak jauhnya dia ngefokus di satu titik. Itu cuy. Aduh. Ini orang pada buru-buru banget nih. Pada mau kemana sih? Ya pulang lah. Cuma kalau hujan kayak gini cahayanya nggak terlalu kelihatan ya. Kan lampu putih sih, jadi dia nggak kelihatan. Itu tuh kalau di belakang mobil segitu. Nah, kalau untuk lampu tengahnya coba. Nah, ada yang nitik di tengahnya doang. Ayo kita salip. Nah, ini gelap banget. Tuh, lumayan kan? Lebih padat cahayanya. Kalau di langsung sih gua kelihatan ya. Cuman nggak tahu tadi ketangkap kameranya gimana. Wih, ngap. Halo ngap. Gokil ngap. Ya segitu sih selama gue pakai NMAX ini 2 minggu. Worth it lah buat gue beli dengan harga 30 jutaan. Enak kok motornya. Oi guys, kita ciao dulu guys, mau pulang guys. Oke.